presentation about vocabulary knowledge for effective reading. Let we introduce ourselves. My name is Luciana, student ID 2520040. My name is Aviana Isati, student ID 2520018. My name is Nuzul Sakinah, my student ID 2520017. My name is Lisa Amalia Soliha, my student ID 2520013. Vocabulary knowledge for effective reading. The meaning of vocabulary. Vocabulary is a type of noun which mean words that are used in a language and have a meaning. Vocabulary refers to the word we know to communicate effectively. In general, vocabulary can be described as oral vocabulary or reading vocabulary. Pengetahuan kosakata untuk membaca efektif. Pertama-tama, yang harus kita ketahui adalah apa itu vocabulary. Vocabulary adalah jenis kata benda yang berarti kata yang digunakan dalam suatu bahasa dan memiliki sebuah arti. Atau secara umumnya, vocabulary biasa diartikan sebagai kosakata lisan atau kosakata bacaan. The meaning of vocabulary knowledge of effective reading. Vocabulary knowledge is the understanding of specific words present in text or oral language. Vocabulary is an important prerequisite for developing reading, comprehension, and oral and written expression. Vocabulary knowledge adalah pemahaman kata-kata tertentu yang disajikan dalam sebuah teks atau cerita. Pemahaman terhadap suatu kosakata adalah syarat penting untuk mengembangkan pemahaman pada bacaan yang kita baca. This is often referred to two types of vocabulary. Tips number 1. Receptive vocabulary. Point number 1. Listening vocabulary. The word we need to know to understand what we hear or listen. Point number 2. Reading vocabulary. The word we need to know to understand what is presented to use in text. Tips number 2. Productive or expressive vocabulary. Point number 1. Speaking vocabulary. The word we need in speaking. Point number 2. Writing vocabulary. The word we use when writing. Dalam suatu penelitian, sering mengacu pada dua jenis kosakata. Yang pertama, receptive vocabulary dan productive or expressive vocabulary. Receptive vocabulary terbagi menjadi dua, yaitu listening vocabulary dan reading vocabulary. Listening vocabulary adalah kata yang perlu kita ketahui untuk memahami apa yang kita dengar. Sedangkan reading vocabulary adalah kata yang perlu kita ketahui untuk memahami apa yang disajikan di dalam sebuah teks atau bacaan. Sedangkan tipe yang kedua yaitu productive or expressive vocabulary juga terbagi menjadi dua, yaitu speaking vocabulary dan writing vocabulary. Speaking vocabulary adalah kata yang kita gunakan pada saat berbicara, sedangkan writing vocabulary adalah kata yang kita gunakan pada saat menulis. Instructional strategies. Number 1. Students learn new vocabulary from oral language experience like listening to adults read to them. Number 2. Develop word learning strategies that we can use with new words that have not been taught directly. Include how to use information about word parts to figure out the meanings, how to use dictionary and other reference, and to learn word meanings, how to use information about word parts to figure out the meaning of word in text, and how to use context clues to determine word meanings. Number 3. Read on your own the more words we will encounter and the more word meanings we will become familiar with. Number 4. Focus on 3 types of words: important words, useful words, and difficult words. Number 5. Students learn vocabulary more effectively when they are actively and directly involved in constructing meaning rather than in memorizing definition or synonyms. Strategi pembelajaran vocabulary knowledge for effective reading. Yang pertama, siswa harus belajar kosakata baru dari pengalaman bahasa lisan. Seperti ketika ada orang dewasa sedang membacakan teks berbahasa Inggris, maka kita harus mendengarkan kosakata baru.
Yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran kata yang dapat kita gunakan dengan kata-kata baru yang belum diajarkan secara langsung, termasuk bagaimana cara menggunakan kamus dan alat bantu referensi lainnya untuk mempelajari arti. Yang ketiga, bacalah sendiri. Semakin banyak kata yang akan ditemukan, semakin banyak arti kata yang akan kita kenal. Yang keempat, fokus pada 3 jenis kata, yaitu kata-kata penting. Maksudnya, kata-kata penting itu kata-kata yang kita gunakan untuk memahami sebuah konsep atau teks. Kata-kata yang berguna, maksudnya kata-kata yang kemungkinan besar dilihat dan sering digunakan dalam sebuah teks. Kata-kata yang sulit, pengajaran langsung hendaknya disediakan untuk kata-kata yang sangat sulit bagi siswa. Dan yang terakhir, siswa belajar kosakata lebih efektif ketika mereka berbicara efektif dan langsung terlibat dalam membangun makna daripada dalam menghafal definisi atau sinonim. From the context, guess the meaning of the underlined word, yaitu menebak makna dari kata yang digarisbawahi. Contohnya yaitu dalam kalimat, when you come to a new country, it is important to know the shape of the people in that country to help you communicate with them. Jadi di sini saat kamu datang ke kota baru, penting untuk tahu the shape dari orang-orang di kota tersebut untuk membantumu berkomunikasi dengan mereka. The shape ini berarti language, karena kan jika kamu datang ke suatu kota, kamu harus tahu bahasa yang digunakan orang tersebut untuk membantumu berkomunikasi. Begitu. Use the grammar of the sentence to guess the unknown word. Menggunakan grammar dari sebuah kalimat untuk menebak kata yang tidak diketahui. Contohnya terdapat pada kalimat, you should dry the soggy towel now because there is sunlight. Otherwise, it will take a long time to dry. Yang berarti kamu sebaiknya menjemur handuk sekarang karena ada sinar matahari. Jika tidak, itu akan memerlukan waktu yang lama untuk kering. Kata yang digarisbawahi yaitu soggy. Jadi arti dari sagi di sini adalah basah, karena di kalimat setelahnya dijelaskan bahwa jika tidak dijemur sekarang maka handuk itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk kering. Jadi handuk di sini basah gitu. What do you do when you find difficult words in your reading? First, look it up in the dictionary. Second, ask your friend. Third, ask your teacher. Fourth, try to guess what it means. The best strategy is try to guess. Guessing is faster. It doesn't interrupt your reading, helps your comprehension because you stay focused on the general sense, helps build vocabulary since you are more likely to remember the words, allows you to enjoy your reading more. How to guess the unknown words? First, use the context, the text surrounding the words. Second, use the grammatical structures of the sentence and decide the word part of speech. Third, recognize the words that connect ideas like pronouns, synonym, and antonym. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menemukan kata yang sulit dalam membaca? Yang pertama, lihatlah kamus. Yang kedua, bertanyalah pada temanmu. Yang ketiga, bertanyalah pada gurumu. Yang keempat, cobalah untuk menebak kata tersebut. Dari keempat cara tersebut, cara yang paling baik adalah mencoba untuk menebak kata tersebut. Karena menebak itu lebih cepat dan tidak akan mengganggu kamu dalam membaca. Menebak membantu kamu lebih memahami karena kamu tetap fokus dalam gambaran umum. Menebak kata tersebut membantu kamu dalam memahami kosakata karena lebih mudah untuk diingat. Terakhir, menebak juga akan membantu kamu dalam menikmati bacaanmu. Bagaimana cara untuk menebak kata yang tidak diketahui? Yang pertama, gunakan konteks.
Maksudnya, kamu menggunakan kata yang kamu ketahui maknanya yang berada di sekitar kata yang tidak kamu ketahui. Yang kedua, gunakan struktur kalimat dan tentukan kata tersebut. Yang ketiga, kenali kata yang menghubungkan seperti pronoun, sinonim, dan antonim.